Kisah Nabi Ilyas adalah salah satu kisah penting dalam sejarah kenabian yang menggambarkan pertarungan tauhid melawan kesyirikan secara terbuka dan berani. Nabi Ilyas diutus oleh Allah kepada Bani Israel pada masa ketika penyimpangan akidah telah merajalela. Masyarakat saat itu hidup dalam kemewahan dunia, namun jauh dari petunjuk langit. Mereka meninggalkan ibadah kepada Allah dan justru mengangkat berhala yang bernama Baal sebagai sesembahan utama. Baal dianggap sebagai Tuhan kesuburan hujan dan hasil bumi, sehingga manusia menggantungkan harapan hidup kepadanya, bukan kepada Sang Pencipta langit dan bumi. Dalam kondisi seperti itu, Nabi Ilyas tampil sebagai seorang utusan yang penuh keteguhan dan keberanian. Ia tidak gentar menghadapi tekanan penguasa maupun masyarakat luas yang telah menyatu dengan kemusyrikan. Dengan suara lantang, ia menyeru kaumnya agar kembali menyembah Allah semata dan meninggalkan Baal yang tidak mampu memberi manfaat maupun menolak mudarat. Seruan ini bukan sekadar ajakan lisan, tetapi juga peringatan keras tentang akibat buruk dari menyekutukan Allah. Nabi Ilyas mengingatkan bahwa berhala itu hanyalah benda mati yang dibuat oleh tangan manusia sendiri dan tidak memiliki kekuasaan sedikit pun atas kehidupan. Penolakan kaum Nabi Ilyas sangat keras. Mereka mencemooh dan mendustakan dakwahnya. Para pemuka agama palsu dan penjaga kuil Baal merasa terancam karena pengaruh dan kepentingan mereka bergantung pada keberlangsungan penyembahan berhala. Penguasa yang zalim pun lebih memilih mempertahankan tradisi sesat demi stabilitas kekuasaan. Nabi Ilyas menghadapi ancaman pengusiran, bahkan pembunuhan. Namun semua itu tidak menggoyahkan imannya. Ia tetap menyampaikan kebenaran dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Salah satu bentuk perlawanan Nabi Ilyas terhadap penyembahan Baal adalah dengan menantang keyakinan palsu mereka secara rasional dan spiritual. Ia menunjukkan bahwa jika Baal benar-benar Tuhan, maka seharusnya mampu menjawab doa dan menurunkan pertolongan. Namun, berhala itu tetap diam, tidak mampu berbuat apa-apa. Dalam waktu yang lama, Allah menahan turunnya hujan sebagai ujian bagi kaum tersebut. Tanah menjadi kering, tanaman mati, dan kehidupan semakin sulit. Semua itu menjadi bukti bahwa Baal yang mereka sembah tidak memiliki kekuasaan atas alam semesta. Di tengah kesulitan itu, Nabi Ilyas kembali menyeru kaumnya agar bertobat dan kembali kepada Allah. Ia menegaskan bahwa hanya Allah yang mampu menurunkan hujan, menghidupkan bumi yang mati, dan memberi rezeki kepada seluruh makhluk. Namun, sebagian besar dari mereka tetap keras kepala. Kesombongan dan fanatisme terhadap tradisi nenek moyang menutup hati mereka dari kebenaran. Mereka lebih memilih bertahan dalam kesesatan daripada merendahkan diri di hadapan Tuhan yang Maha Esa. Meskipun demikian, dakwah Nabi Ilyas tidak sepenuhnya sia-sia. Sebagian kecil dari kaumnya menerima seruan tauhid dan beriman kepada Allah. Mereka inilah yang menjadi saksi bahwa kebenaran selalu memiliki pengikut meskipun jumlahnya sedikit. Allah memuliakan Nabi Ilyas dan orang-orang yang beriman bersamanya, serta menjadikan namanya harum sepanjang zaman. Kisahnya diabadikan sebagai pelajaran bahwa perjuangan menegakkan tauhid membutuhkan kesabaran, keteguhan, dan keberanian menghadapi tekanan sosial dan politik. Kisah Nabi Ilyas melawan penyembah Baal juga mengajarkan bahwa kemusyrikan seringkali dibungkus dengan kepentingan ekonomi, budaya, dan kekuasaan. Manusia tidak hanya menyembah berhala dalam bentuk patung, tetapi juga dalam bentuk hawa nafsu kekuasaan dan ketergantungan kepada selain Allah.
Nabi Ilyas menjadi simbol perlawanan terhadap segala bentuk penyembahan palsu dan penghambaan kepada makhluk. Ia menunjukkan bahwa seorang hamba yang bersandar kepada Allah tidak akan takut meskipun berdiri sendirian melawan arus besar kesesatan. Pada akhirnya, kisah ini bukan sekadar cerita masa lalu, tetapi cermin bagi setiap zaman. Ketika manusia lebih percaya kepada kekuatan materi sistem atau tokoh daripada kepada Allah, maka hakikat penyembahan Baal akan selalu muncul dalam bentuk yang berbeda. Nabi Ilyas mengingatkan bahwa keselamatan hanya ada dalam tauhid dan kehancuran menanti bagi siapapun yang menyekutukan Allah. Dengan keteguhan iman dan kejujuran dalam berdakwah, Nabi Ilyas menjadi teladan abadi bagi para penyeru kebenaran di sepanjang sejarah. Setelah penentangan itu berlarut lama, tekanan terhadap Nabi Ilyas semakin berat. Kaumnya tidak hanya menolak ajakan tauhid, tetapi juga berusaha membungkam suara kebenaran dengan kekerasan dan ancaman. Dalam keadaan terasing dan diburu, Nabi Ilyas tetap menjaga hubungannya dengan Allah melalui doa yang tulus. Ia menyadari bahwa kemenangan sejati bukan terletak pada banyaknya pengikut atau kekuatan fisik, melainkan pada pertolongan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Dalam kesendirian itulah keyakinannya semakin kokoh dan jiwanya semakin bersih dari ketergantungan kepada manusia. Allah tidak membiarkan hamba pilihannya berada dalam kesulitan tanpa hikmah. Pada saat yang tepat, pertolongan datang dengan cara yang tidak disangka-sangka. Hujan yang lama tertahan akhirnya diturunkan sebagai tanda rahmat sekaligus peringatan. Sebagian dari kaum itu mulai merenung dan menyadari kebodohan mereka selama ini. Namun, ada pula yang tetap membangkang meskipun telah melihat tanda kebesaran Allah dengan mata kepala sendiri. Peristiwa ini memperlihatkan bahwa kebenaran yang jelas sekalipun tidak akan diterima oleh hati yang telah tertutup oleh kesombongan. Nabi Ilyas memahami bahwa tugas seorang rasul adalah menyampaikan, bukan memaksa. Ia telah menunaikan amanah dakwah dengan sepenuh jiwa tanpa mengharapkan balasan dunia. Ketika pintu hati mayoritas kaumnya tertutup, Allah mengangkat derajat Nabi Ilyas dan menyelamatkannya dari tipu daya orang-orang zalim. Dalam tradisi keimanan, Nabi Ilyas dikenal sebagai sosok yang dijaga dan dimuliakan oleh Allah karena kejujuran serta keteguhannya dalam mempertahankan tauhid di tengah badai kesesatan. Jejak perjuangan Nabi Ilyas kemudian dilanjutkan oleh generasi setelahnya yang mewarisi semangat pemurnian ibadah kepada Allah. Kisahnya menjadi inspirasi bahwa kebatilan tidak akan bertahan selamanya meskipun tampak kuat dan didukung oleh kekuasaan. Sebaliknya, kebenaran mungkin terlihat lemah di awal, namun ia memiliki akar yang dalam dan akan tumbuh kembali kapanpun Allah menghendaki. Penyembahan Baal akhirnya runtuh bersama runtuhnya keyakinan palsu yang dibangun di atas kebohongan. Pelajaran besar dari perjalanan Nabi Ilyas adalah bahwa kesetiaan kepada Allah menuntut pengorbanan yang tidak ringan. Seorang penyeru kebenaran harus siap kehilangan kenyamanan, bahkan keselamatan diri demi mempertahankan prinsip ilahi. Namun, di balik semua itu terdapat ketenangan batin yang tidak dapat diberikan oleh apapun selain iman. Nabi Ilyas menunjukkan bahwa hidup yang bermakna bukanlah hidup yang dipenuhi pujian manusia, tetapi hidup yang diridai oleh Tuhan. Kisah ini juga mengingatkan bahwa penyimpangan akidah sering berawal dari kelalaian kecil yang dibiarkan terus-menerus hingga menjadi tradisi. Ketika manusia berhenti menggunakan akal dan wahyu sebagai pedoman, maka kebatilan akan tampak wajar, bahkan dianggap suci. Nabi Ilyas berdiri untuk mematahkan kebiasaan sesat itu dan mengembalikan manusia kepada fitrah penghambaan yang murni. Dengan demikian, kisah Nabi Ilyas tidak hanya berbicara tentang satu umat pada satu masa, tetapi tentang perjuangan abadi antara tauhid dan kesyirikan yang akan terus berlangsung hingga akhir zaman. Seiring berjalannya waktu, nama Nabi Ilyas tidak lagi disebut dengan rasa hormat oleh kaumnya yang membangkang,
tetapi justru dengan kebencian dan ketakutan. Mereka merasa terusik karena keberadaannya menjadi pengingat nurani yang tidak mampu mereka bunuh. Setiap kali mereka melihat kehancuran yang menimpa ladang ternak dan kehidupan sosial, mereka sadar atau tidak sadar hati kecil mereka mengaitkannya dengan penolakan terhadap kebenaran. Namun, rasa gengsi dan keterikatan pada kekuasaan membuat mereka memilih membenamkan suara hati itu lebih dalam. Nabi Ilyas sendiri tidak larut dalam keputusasaan. Ia memahami bahwa hidayah adalah hak Allah semata dan manusia hanya bertugas menyampaikan pesan dengan jujur. Ia tetap menjadi contoh akhlak yang luhur, tidak membalas keburukan dengan keburukan dan tidak menyimpan dendam meskipun disakiti. Dalam setiap kesempatan, ia menunjukkan bahwa ajaran tauhid membawa keadilan, ketenangan, dan keteraturan hidup, sementara penyembahan kepada selain Allah hanya melahirkan ketakutan dan ketergantungan semu. Keberadaan Nabi Ilyas menjadi pembeda yang jelas antara dua jalan kehidupan. Di satu sisi, terdapat jalan kesederhanaan, ketundukan, dan keikhlasan kepada Allah. Di sisi lain, terdapat jalan kemegahan palsu yang dibangun di atas ritual kosong dan manipulasi manusia atas manusia. Benturan dua jalan ini tidak selalu tampak dalam bentuk peperangan fisik, tetapi lebih sering muncul dalam pertarungan nilai dan keyakinan. Nabi Ilyas berdiri tegak sebagai simbol kejernihan iman di tengah kabut kebohongan yang menyesatkan. Lambat laun pengaruh penyembahan Baal mulai kehilangan daya magisnya. Generasi muda yang menyaksikan kegagalan para pemuka berhala menjawab krisis, mulai mempertanyakan keyakinan yang diwariskan kepada mereka. Meskipun perubahan itu tidak terjadi secara serentak, benih kesadaran telah tertanam. Inilah bentuk kemenangan dakwah yang seringkali tidak disadari oleh para penyeru kebenaran. Hasilnya mungkin tidak langsung terlihat, namun ia tumbuh perlahan di bawah permukaan sejarah. Akhir perjalanan Nabi Ilyas tidak diwarnai oleh gemerlap dunia atau pengakuan massal, namun justru disitulah letak kemuliaannya. Ia meninggalkan warisan keimanan yang bersih dari kompromi dengan kesyirikan. Namanya dikenang bukan karena kekuasaan atau harta, tetapi karena keteguhan prinsip dan keberanian menyampaikan kebenaran. Allah mengabadikan teladannya agar menjadi penguat bagi setiap hamba yang merasa sendirian dalam mempertahankan iman. Dengan demikian, kisah Nabi Ilyas mengajarkan bahwa nilai sebuah perjuangan tidak diukur dari respon manusia, melainkan dari kejujuran niat dan kesetiaan kepada perintah Allah. Setiap zaman memiliki Baalnya masing-masing, dan setiap generasi membutuhkan sosok yang berani berkata tidak kepada kesesatan yang dianggap wajar. Nabi Ilyas hadir sebagai pengingat bahwa tauhid selalu menuntut keberanian dan bahwa cahaya kebenaran akan tetap menyala meskipun dikelilingi oleh kegelapan yang pekat. Setelah masa panjang pertentangan itu, jejak Nabi Ilyas lebih banyak terekam melalui pengaruhnya daripada keberadaannya secara fisik. Ia tidak lagi berada di tengah keramaian masyarakat, namun nilai-nilai yang ia tanamkan terus bergerak dari satu hati ke hati lainnya. Orang-orang yang pernah mendengar seruannya mulai mengingat kembali kata-kata yang dahulu mereka abaikan. Saat berbagai janji palsu runtuh dan harapan kepada berhala berakhir dengan kekecewaan, ingatan tentang seruan kepada Allah kembali muncul sebagai cahaya penuntun. Dalam kesunyian dakwah yang tidak ramai, Nabi Ilyas menunjukkan bahwa perubahan sejati sering lahir dari ketulusan yang tidak disorot manusia. Ia tidak membangun pengaruh melalui kemegahan atau simbol kekuasaan, tetapi melalui ketegasan sikap dan konsistensi amal. Ketika manusia melihat keselarasan antara ucapan dan perbuatan, maka kepercayaan pun tumbuh meskipun perlahan. Inilah pelajaran besar bahwa dakwah yang jujur tidak memerlukan hiasan berlebihan, karena kekuatannya terletak pada kebenaran itu sendiri. Bagi mereka yang akhirnya tersentuh oleh ajaran tauhid, pengalaman itu
menjadi titik balik kehidupan. Mereka merasakan kebebasan batin setelah melepaskan ketergantungan kepada simbol-simbol mati. Rasa takut yang dahulu menghantui karena ancaman dewa-dewa palsu berubah menjadi ketenangan karena bersandar kepada Tuhan yang Maha Mengatur. Perubahan ini tidak selalu tampak dari luar, namun terasa dalam cara pandang mereka terhadap hidup rezeki dan musibah. Nabi Ilyas juga menjadi teladan tentang kesabaran dalam menghadapi hasil yang tidak sesuai harapan manusia. Ia tidak menilai keberhasilan dari cepat atau lambatnya respon kaumnya, tetapi dari kesetiaan terhadap amanah. Dalam hal ini, ia mengajarkan bahwa seorang hamba tidak boleh mengukur kebenaran dengan jumlah pengikut atau pujian masyarakat. Kebenaran tetaplah kebenaran meskipun ditolak, dan kebatilan tetaplah kebatilan meskipun dipuja. Seiring waktu, kisah tentang penentangan terhadap Baal berubah menjadi pelajaran moral yang diceritakan dari generasi ke generasi. Orang-orang yang jujur akan melihatnya sebagai peringatan agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Sementara mereka yang condong kepada kesesatan akan merasa terusik karena kisah itu menyingkap rapuhnya fondasi keyakinan palsu. Dengan cara inilah dakwah Nabi Ilyas terus hidup melampaui ruang dan waktu. Akhirnya, perjalanan ini menegaskan bahwa sejarah para nabi bukan sekadar catatan masa lampau, melainkan cermin bagi manusia di setiap zaman. Selama masih ada penyembahan kepada selain Allah, selama masih ada kebenaran yang ditekan oleh kepentingan, maka pesan Nabi Ilyas akan selalu relevan. Ia mengajarkan bahwa satu suara yang jujur dapat mengguncang keyakinan palsu yang telah mengakar lama, dan bahwa Allah senantiasa bersama hambanya yang berdiri teguh di jalan tauhid meskipun harus berjalan sendirian. Pada tahap berikutnya, kisah Nabi Ilyas semakin menampakkan makna batin yang dalam bagi orang-orang yang mau merenung. Ia tidak sekadar menghadapi patung atau ritual kosong, tetapi berhadapan dengan cara berpikir yang keliru tentang ketuhanan. Kaumnya telah terbiasa mengukur kebenaran dengan tradisi dan kepentingan, sehingga mereka kehilangan kepekaan terhadap suara wahyu. Nabi Ilyas hadir untuk meruntuhkan pola pikir itu dan mengajak manusia kembali menimbang hidup dengan neraca iman dan akal sehat yang jernih. Dalam perjuangannya, Nabi Ilyas memperlihatkan bahwa kesesatan seringkali bertahan bukan karena kuatnya dalil, melainkan karena lemahnya keberanian manusia untuk berubah. Banyak orang sebenarnya memahami bahwa berhala tidak memiliki kuasa, namun rasa takut, kehilangan kedudukan, dan penerimaan sosial membuat mereka bertahan dalam kebohongan. Nabi Ilyas membongkar ketakutan itu dengan teladan hidup yang sederhana dan penuh ketergantungan kepada Allah. Ia menunjukkan bahwa kemuliaan sejati tidak berasal dari pengakuan manusia, melainkan dari ketenangan hati yang lurus. Waktu demi waktu, keadaan sosial yang dibangun di atas penyembahan Baal semakin rapuh. Ketika kepentingan pribadi saling bertabrakan, para pemuka sesat mulai saling menyalahkan. Solidaritas palsu yang dahulu tampak kuat berubah menjadi permusuhan terselubung. Dalam situasi seperti ini, sebagian orang mulai mencari pegangan yang lebih kokoh. Mereka menyadari bahwa keyakinan yang benar tidak menjadikan manusia saling menipu, tetapi justru menumbuhkan kejujuran dan tanggung jawab. Nabi Ilyas tidak menikmati runtuhnya kebatilan dengan rasa puas diri. Baginya yang terpenting adalah terselamatkannya manusia dari kesyirikan. Ia tetap mendoakan kaumnya meskipun mereka pernah menyakitinya. Sikap ini memperlihatkan keluhuran jiwa seorang nabi yang tidak terikat oleh emosi pribadi. Ia memandang manusia sebagai hamba Allah yang tersesat, bukan sebagai musuh yang harus dibinasakan. Jejak spiritual Nabi Ilyas juga tampak dalam cara ia memaknai kesendirian. Ketika tidak lagi memiliki ruang di tengah masyarakat, ia menjadikan keterasingan sebagai sarana mendekat kepada Allah. Dalam keadaan itu, ia menemukan kekuatan yang tidak bisa dirampas oleh siapapun. Kedekatan dengan Allah
menjadi sumber keteguhan yang membuatnya tidak goyah oleh perubahan keadaan. Dari sini terlihat bahwa seorang hamba dapat tetap utuh meskipun kehilangan dukungan manusia selama ia tidak kehilangan hubungan dengan Tuhannya. Pada akhirnya kisah Nabi Ilyas mengajarkan bahwa pertarungan antara tauhid dan kesyirikan tidak selalu berakhir dengan pemandangan besar yang disaksikan banyak orang. Kadang ia berakhir dalam perubahan sunyi di dalam hati manusia. Namun, justru perubahan inilah yang paling bertahan lama. Dengan izin Allah, benih keimanan yang ditanam Nabi Ilyas terus tumbuh melewati zaman dan menjadi saksi bahwa kebenaran tidak pernah benar-benar hilang, meskipun sempat tertutupi oleh kebatilan yang tampak dominan. Dalam perjalanan panjang itu, Nabi Ilyas juga memperlihatkan bagaimana seorang utusan Allah memandang dunia dengan ukuran yang berbeda. Ia tidak terpesona oleh bangunan megah tempat ibadah Baal atau oleh kemeriahan upacara yang dihadiri banyak orang. Semua itu baginya hanyalah kulit luar yang kosong dari makna. Ia melihat bahwa kemegahan tanpa kebenaran hanyalah tipu daya yang cepat pudar. Pandangan inilah yang membuatnya tetap tenang ketika kebatilan tampak berjaya di hadapan mata. Kaum yang dahulu mengagungkan Baal perlahan merasakan kehampaan dalam kehidupan mereka. Ritual yang terus diulang tidak lagi memberi rasa aman. Doa yang dipanjatkan kepada patung tidak membawa ketentraman batin. Dalam kegelisahan itu, sebagian dari mereka mulai memahami bahwa masalah mereka bukan sekadar kekurangan materi, tetapi kehilangan arah hidup. Saat itulah pesan Nabi Ilyas tentang penghambaan kepada Allah mulai terasa relevansinya meskipun ia tidak lagi berdiri di tengah mereka. Nabi Ilyas sendiri menjalani hidup dengan penuh kewaspadaan terhadap godaan halus yang dapat merusak keikhlasan. Ia menjaga hatinya agar tidak merasa lebih mulia dari kaumnya meskipun berada di atas kebenaran. Baginya, hidayah adalah karunia Allah, bukan hasil kecerdikan manusia. Sikap rendah hati ini menjadi pelindung bagi dakwahnya agar tetap murni dan tidak berubah menjadi kebanggaan diri. Dalam ingatan orang-orang yang jujur, Nabi Ilyas dikenang sebagai sosok yang konsisten antara keyakinan dan tindakan. Ia tidak pernah menyeru kepada sesuatu yang tidak ia jalani sendiri. Keselarasan ini meninggalkan kesan yang dalam, karena manusia pada hakikatnya mudah menangkap ketulusan. Meskipun kata-katanya dahulu ditolak, namun keteladanannya sulit dihapus dari ingatan mereka. Waktu terus bergerak dan generasi berganti. Kisah tentang penyembahan Baal lambat laun menjadi cerita tentang kesalahan masa lalu. Namun, nilai yang dibawa Nabi Ilyas justru semakin kuat karena ia sejalan dengan fitrah manusia. Setiap kali muncul bentuk penghambaan baru kepada selain Allah, baik berupa kekuasaan harta atau ideologi, kisah Nabi Ilyas kembali relevan sebagai peringatan yang tegas. Dari sini tampak bahwa kemenangan sejati Nabi Ilyas bukanlah runtuhnya patung semata, tetapi terbangunnya kesadaran bahwa hanya Allah yang layak dijadikan tujuan. Kesadaran ini mungkin tidak muncul serentak, namun ia memiliki daya tahan yang panjang. Selama masih ada manusia yang mencari kebenaran dengan hati yang jujur, pesan Nabi Ilyas akan selalu menemukan jalannya. Dengan demikian, lanjutan kisah ini menegaskan bahwa perjuangan tauhid tidak pernah berhenti pada satu peristiwa atau satu masa. Nabi Ilyas telah menunaikan perannya dan meninggalkan jejak yang tidak terhapus oleh waktu. Ia menjadi saksi bahwa satu kehidupan yang dijalani dengan iman dan kejujuran dapat memberi dampak yang melampaui batas usia dan tempat, serta menjadi cahaya bagi generasi yang datang kemudian.